Selamat datang di channel Dr. RC. Di channel ini kita akan membahas tuntas dari awal sampai habis ya. Nanti di channel-channel yang akan berikutnya itu mengupas tuntas mengenai RC Engine. RC Engine itu maksudnya adalah kita di RC untuk model RCGP. Jadi orang bilang GP itu gasoline proporsional lah istilahnya ya, orang-orang bilang RC Engine gitu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan membenarkan, istilahnya apa ya, meluruskan yang salah. Ya, meluruskan yang salah. Maksudnya apa? Kalau kita sering dengar orang bilang RC itu adalah remote control. Nah, jadi remote control, padahal sebetulnya adalah bukan remote control. Saya mesti luruskan ya. Yang benar adalah radio control. Ya, jadi RC itu adalah radio control. Orang sering keliru bilang itu adalah remote control. Pada prinsipnya adalah kenapa disebut radio control? Karena kita menggerakkan objek ya, dengan menggunakan gelombang radio. Jadi gelombang radio yang kita untuk mengontrol suatu objek. Memang remote itu mengendalikan, ya, tapi di sini singkatannya RC itu adalah radio control. Jadi saya garis bawahi lagi ya. RC adalah radio control, not remote control. Oke, nah, itu saya sudah kasih wejangan ya, maksud saya pemahaman. Jadi kita harus meluruskan dulu yang salah. Oke, nah di kesempatan kali ini nanti kita di channel-channel berikutnya ya, kita ini baru perkenalan dulu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai khususnya hanya RC Engine. Ya. Lalu kenapa kita sebut radio control? Karena dulu zaman saya bermain remote control itu masih menggunakan frekuensi MHz ya, atau frekuensi magnitude ya, dulu masih 25 30 MHz. Jadi kalau saya punya remote control, misalkan saya punya satu, teman saya punya satu gitu ya, tapi remote maksudnya radio control saya itu bisa dikendalikan oleh radio control yang lain. Jadi bisa connect tuh, berantakan. Jadi saya kendalikan kemana, jadi bisa tabrakan tuh sinyal frekuensinya. Nah itu zaman dulu ya, makanya selalu kalau ada kita punya mainan gitu ya, atau punya radio control, itu harus jauh-jauh gitu ya. Jadi saya bisa terjadi crash gitu ya. Jadi remote radio controlnya siapa gitu bisa saya kendalikan gitu. Nah itu. Nah sekarang frekuensi yang digunakan sudah totali ya, untuk teknologi yang terbaru di dalam dunia RC itu 2,4 GHz. Ya, jadi 2,4 GHz. Jadi sudah tidak ada lagi ada tabrakan sinyal istilahnya gitu ya. Jadi mau banyak nanti RC-nya itu tidak akan bertabrakan lagi. Jadi masing-masing sendirilah istilahnya seperti itu ya. Nah, di channel ini nanti kita kedepannya akan membahas tuntas mengenai khususnya hanya RC Engine Cars, khususnya ya, RC Engine Cars ya. Jadi yang engine ya. Contohnya seperti ini perkenalan dulu ya di channel ini ya. Jadi ini adalah RC off-road model buggy ya, off-road model buggy ya. Nah ini seperti ini. Jadi kita lihat ya. Untuk RC Engine off-road ini khususnya yang engine ya. Jadi ada dua, nanti ada off-road, ada yang on-road. Nah di sini untuk untuk RC Engine orang bilangnya itu bisa GP ya, RC GP atau gasoline proporsional. Kerennya, bahasa kerennya, tapi daripada ambil pusing RC Engine. Kalau engine berarti kan sudah menggunakan bahan bakar atau gasoline. Ya, nah ini emang di sini adalah khusus untuk hobi ya, hobi yang memang benar-benar orang yang senang dengan mechanical khususnya ya, atau electrical. Kenapa? Karena di sini ada engine-nya, ini engine-nya nih ya. Lalu ada karburatornya, nanti kita akan kupas tuntas ya. Ada karburatornya, ada setting karburatornya, ada servonya ya. Lalu di sini tangki bahan bakar ya, bisa kita lihat di sini ya.
Ya. Ini knalpotnya. Nah ya, di sini ada saringan bensinnya. Ya. Lalu di sini ada 4-wheel drive, ini ada soft breakernya. Ini desain ini khususnya adalah untuk model off-road. Off-road itu perjalanan brutal, istilahnya brutal, terjal gitu ya, lompat-lompat kesana kemari, itu off-road. Ya, kalau kita sering dengar kata-kata off-road gitu ya, jalanannya off-road. Jadi yang berjibaku lah istilahnya seperti itu. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Nah, di sini dia soft breakernya juga beda ya. Di sini khusus untuk jalanan yang keras gitu ya. Jadi yang off-road gitu ya. Nah, di sini nanti dikendalikannya juga kita menyalakan mesinnya itu menggunakan engkol ini ya. Seperti ini ya. Jadi tarik gitu ya, baru dia jalan. Nah, nanti di channel berikutnya kita akan coba. Di sini saya hanya perkenalan dulu. Ada istilahnya tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tetap dia juga memerlukan powernya, source itu untuk baterai juga digunakan ya. Nah, sini misalkan seperti di sini dia tetap menggunakan baterai untuk apa? Tadi saya bilang ada mechanical mesinnya, ada electricalnya. Dia untuk menggerakkan servo. Servo itu nanti untuk kita gerakan bannya gitu, kendalinya. Misalkan kalau ini saya kasih contoh sedikit ya. Jadi ini saya on kan ya. Nah, ini untuk pengendalinya ya, pengendalinya ini ya. Istilahnya orang bilang remote lah gitu ya. Ini seperti ini. Jadi misalkan yang tadi saya katakan bahwa untuk kita nyalakan dulu ya. Jadi tetap untuk menggerakkan servonya seperti ini ya. Oke. Itu menggunakan baterai. Di sini ada baterai. Di sini saya bisa pakai baterai A2 atau lithium. LiPo juga bisa. Jadi ini dicas, baterai dicas atau baterai A2 ya. Jadi tetap, makanya tadi saya katakan bahwa ini bisa untuk mechanical, ada electricalnya juga ya. Nah, untuk di RC engine ini ya, kita itu bisa nanti men-setting ya. Men-setting bagaimana setting karburatornya ya, angin dari karburatornya itu nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita ingin cepat, misalnya tarikannya mau kencang atau segala macam, itu bisa seperti kita kalau menyeting mobil ya. Kalau zaman dulu drag race ya, mungkin zaman saya tuh zaman Asia Afrika dulu ya, di Senayan itu ya, bisa disetting tuh karburatornya gitu ya, seperti itu. Nah, ini bodinya ini dari polikarbonat. Kenapa? Karena nanti suhunya di sini itu sampai 100 derajat. Ya, kurang lebih sampai 100 derajat. Jadi ini adalah tahan panas ini ya, tidak akan meleleh. Nanti kita akan coba ya. Jadi di sini kita juga mesti tahu gitu ya. Memang ini untuk yang pro, bukan pro ya, maksud saya ya yang advance lah istilahnya. Ada yang pakai baterai, ini udah engine lain ya. Kalau pakai baterai itu maintenance-nya atau pemakaiannya sederhana gitu ya, nggak perlu setting lah segala macam, cukup baterai habis selesai. Kalau ini kita bisa setting, mesinnya mau kita upgrade bisa, karburatornya mau kita upgrade bisa, setting sendiri bisa. Nah, itu serunya di sini gitu ya, apalagi untuk yang hobi, untuk ngotak-atik mesin gitu ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas nanti. Oke. Nah, selain nanti ada RC untuk off-road ya, kita juga ada RC on-road. Jadi ada dua tipe. Nanti kita juga akan kupas itu ya. Saya pasang dulu bodinya. Jadi ini adalah untuk yang off-road. Lalu ada lagi untuk yang RC engine on-road. Ini ya, saya dulu. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah RC engine on-road. Kalau yang ini tadi adalah off-road ya. Kita lihat ya shockbreakernya itu ya, nanti kita bahas tuntas ya, kita kupas nanti. Nah, di sini adalah RC engine on-road. Jadi perbedaannya di mana? Kalau yang on road ini dia
terlihat ya mesinnya lebih kecil ya, tapi nantilah itu kita bahas. Tetap ini menggunakan mesin, ada karburatornya juga, ada knalpotnya ya, ada servonya juga tadi ya. Saya katakan itu ya bisa untuk tetap pakai baterai ya, dia tetap menggunakan baterai untuk menggerakkan servonya, sama ya seperti tadi ya. Nah ini kalau kita coba ya, seperti kita coba kita on kan, sama ya. Nah ini ya tuh. Oke. Nah di sini semua menggunakan frekuensinya 2,4 GHz. Jadi kalau ini nyala dan ini juga nyala, itu nggak bisa connect tuh salah satu. Jadi sendiri-sendiri lah istilahnya. Seperti itu. Ya, nah ini. Ya, oke. Nah, sama ya. Di sini juga ada tangki bahan bakarnya. Di sini dia lebih kecil. Ini aja 75 cc. Yang tadi lebih besar gitu. Bedanya di situ. Lalu powernya juga lebih besar ya untuk yang ini ya. Ini lebih smooth sedikit, bisa juga dibikin kencang bisa ya, cuman memang dari kapasitas tangkinya aja lain gitu ya, seperti itu ya. Nah ini mungkin bisa kita lihat ya. Nah di sini juga ada shock breaker sama ya, cuman memang ini lebih keras, kalau ini lebih empuk karena untuk di off road, ini untuk di on road, biasanya buat ngedrift ya, seperti itu. Nanti kita akan coba, ini katanya di perkenalan dulu seperti apa gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Oke, cakep banget ya. Sama ya, ini bodinya juga nanti pakai polikarbonat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, semuanya tadi empat-empatnya ini adalah menggunakan 4-wheel drive ya. Semuanya penggeraknya 4WD gitu ya. Istilahnya 4-wheel drive gitu ya. Empat-empatnya bergerak. Nah. Oke, saya rasa di kali ini cukup saya kasih pengetahuan sedikit, atau bukan pengetahuan ya, kesannya sombong banget, tapi ya channel ini namanya Dr. RC ya, jadi kita memang benar-benar tidak hanya kesannya make tok gitu ya, tapi kita harus tahu dari dasarnya. Jadi apa yang kita dapatkan di hari ini di channel ini, maksud saya ya, itu adalah tentang apa itu RC. Jadi meluruskan yang salah bahwa RC adalah bukan remote control, tapi adalah radio control. Saya ulangi lagi ya, RC singkatan dari radio control ya, bukan remote control. Walaupun pengertiannya orang juga pikir yang penting bisa dikendalikan. Nah itu ya sama aja. Kalau orang bilang sama aja, tapi tetap saya mesti luruskan karena awalnya RC itu adalah singkatan dari radio control ya, dengan menggunakan teknologi 2,4 GHz. Udah nggak ada lagi sekarang RC yang pakainya masih yang frekuensi MHz, itu tidak ada. Nanti kita akan kupas tuntas lah. Yang penting hari ini di channel ini saya sudah memberikan pengetahuan, atau yang tidak tahu jadi tahu mengenai namanya juga channel Dr. RC ya. Kesannya udah dokter di bidang RC. Ya begitulah gitu ya. Oke. Baik, saya kira cukup sekian. Di channel kita berikutnya nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menyalakannya, ya, bagaimana cara break in awal, bagaimana kita bisa starternya, settingnya, semua segala macam. Nanti mengukur suhunya, buka businya, semua segala macam, ya. Jadi bagaimana ngecuknya kalau nggak nyala, bensinnya bagaimana caranya, settingnya, ya, throttle-nya, nah, apalagi tuh ya, pusing lagi kan. Nah, tidak usah pusing, di channel Dr. RC kita akan kupas tuntas dari A sampai Z. Jadi saya ingin di channel Dr. RC ini yang tidak tahu jadi tahu. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai ketemu di channel Dr. RC berikutnya. Salam RC.